Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa lagi dengan Bu Ani. Insya Allah, Bu Ani ingin bercerita tentang peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik anak-anak yang solih dan solihah, sekarang Bu Ani ingin bercerita tentang asal mula peristiwa kurban. Ada yang masih ingat peristiwa kurban itu terjadi pada Nabi siapa ya? Wah, hebat, betul nak. Peristiwa kurban yang pertama itu adalah ada di kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik anak-anak, Bu Guru mulai ya. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail juga mempunyai seorang ibu. Namanya adalah Siti Hajar. Ketika Siti Hajar berada di tengah-tengah gurun pasir yang sangat panas, saat itu Siti Hajar ingin mencarikan air untuk Nabi Ismail yang masih bayi. Kemudian Siti Hajar berlari ke Bukit Sofa, tetapi tidak menemukan air itu. Kemudian Siti Hajar kembali lagi berlari ke Bukit Marwah. Begitu seterusnya. Siti Hajar berlari bolak-balik di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Akhirnya muncullah sebuah sumber mata air dari entakan kaki Nabi Ismail yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam. Nah, anak-anak, di dalam rukun haji, setelah para jamaah haji melakukan tawaf, kemudian jamaah melakukan sa'i. Ibadah sa'i ini adalah berlari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang sangat soleh. Suatu hari, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Nah, anak-anak, inilah perintah ibadah haji bermula dari pembangunan Ka'bah yang ada di Mekah. Setelah pembangunan Ka'bah jadi, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada umat manusia agar beribadah di Ka'bah. Saat Nabi Ismail beranjak remaja, pada suatu malam Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui sebuah mimpi. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya semalam aku bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nabi Ismail anak yang taat kepada Allah dan kedua orang tuanya. Dia menerima perintah Allah itu. Nabi Ibrahim tak kuasa menahan kesedihannya. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Ketika Nabi Ismail diletakkan di sebuah batu dan hendak disembelih,
Allah menggantikannya dengan seekor domba putih yang sangat besar. Peristiwa itulah awal mula kurban pada Idul Adha. Bagaimana anak-anak semua cerita Bu Ani tadi? Semoga kita semua dapat mengambil hikmah ya dari kisah peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru tutup cerita ini, Bu Ani ingin berpesan kepada anak-anak semua. Yang pertama, kita harus meneladani akhlak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana akhlak beliau? Yaitu ketaatan serta keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Pesan Bu Ani yang kedua, ayo nak, mulai besok kita menabung. Nanti hasil uang tabungannya dapat dibelikan hewan kurban. Bisa dengan kambing atau hewan kurban yang bernama sapi. Dan yang ketiga adalah, ayo anak-anak semua, kita rajin berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya cerita dari Bu Ani. Bu Ani tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.